Kan dibilang begini, kita dari kera atau monyet ya kan, berevolusi jadi manusia. Oke, tapi pertanyaannya, kenapa kera masih jadi kera? Itu bosku. Sampai sekarang belum ada lagi nih kera yang jadi manusia. Belum ada sampai sekarang. Tunggu-tungguin juga nggak ada. Teoltalk. Teologi berbicara teologi. Mantap. Nah, hari ini kita mau bicara tentang teologi lagi. Kita mau bicara tentang penciptaan. Asik. Oke. Oke, ini ada request sebenarnya penciptaan ini, yaitu dari Bapak Arya nih. Bapak Arya nge-request bagaimana kita teologi tentang penciptaan. Ya. Gitu, karena kita tahu bahwa sebenarnya Musa itu nulis kitab Kejadian. Iya. Itu kayak mengutip tradisi ya, tulisan-tulisan tradisi ya, gitu. Nah, berarti dalam Kejadian itu apakah sah penciptaan yang tersebut? Apakah kita ambil teori yang lain kayak misalkan Big Bang, teori evolusi dan segala rupanya gitu. Nah, kita akan bahas di tempat ini. Pertama nih, gimana sih ngomongin tentang penciptaan, apa yang Pak Billy tahu nih? Oke, penciptaan udah pasti ya, itu hal yang sangat rumit. Kelihatannya sederhana kalau kita lihat Kejadian 1 sampai 3 lah ya, kelihatannya sederhana. Tapi sebenarnya kalau kita mau analisa, kita kulik dalam, itu sangat amat rumit gitu loh. Kayak contohnya aja sebenarnya kayak di Kejadian 1 sampai 3 ya, pada mulanya Allah menciptakan bumi yang masih kosong dan belum berbentuk. Nah, itu aja udah banyak teori tuh yang keluar tuh. Ya kan, apakah ini hasil Big Bang? Iya. Ataukah emang apa kekal dan lain sebagainya? Nah, itu pun jadi permasalahan tersendiri tuh gitu ya. Karena kalau kita ngomong penciptaan kan ada dua teori. Kalau di sains itu ada dua teori besar tuh. Yang pertama Big Bang sama evolusi, steady state. Steady state itu yang alam semesta tuh abadi. Nah, kalau Big Bang itu mulai dari ketiadaan, terus molekul itu nyatu jadi meledak, akhirnya jadi kita. Sel-sel ya. Jadi bumi jadi meledak gitu. Nah, itu pun jadi permasalahan. Gitu. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin penciptaan sih rumit gitu ya sebenarnya gitu. Nah, apa yang jadi permasalahannya, kenapa jadi rumit? Di satu sisi saintis itu punya teorinya, ya kan, tentang penciptaan. Di satu sisi pandangan yang radikal beragama, khususnya Kristen dan juga Muslim setuju kan punya teologi yang sama lah dalam hal penciptaan. Ya, dia punya penciptaannya seperti itu gitu. Nah, nyambunginnya itu yang ribet ya, yang ribet gitu, kayak gitu. Nah, sebenarnya kebetulan emang kan gue suka ya bahas-bahas kayak gini gitu kan. Ini kan masuk rananya ke apologetika sebenarnya. Nah, sebenarnya itu bisa disambungin. Jadi sebenarnya sains dan agama itu nggak harus selalu bertabrakan. Benar. Gitu. Tapi itu bisa jadi sains itu bisa membantu menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya. Kalau agama kan, kalau kayak kita dilihat di Kejadian itu lagi ngomongin konsepnya atau udah jadinya istilah gini nih gitu kan, atau tujuannya atau ininya. Tapi sains itu menjelaskan proses untuk sampai di situnya. Ya. Nah, kayak sebenarnya yang bisa ngebantu kita salah satu teori itu adalah Big Bang. Gitu ya. Jadi salah satu pendeta namanya, kalau nggak salah James Turek, kayak dia ngeluarin sebuah buku namanya I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Dia bilang di situ, dia bilang bahwa memang alam semesta ini tuh memang diciptakan. Istilahnya kalau kayak Kejadian, dia bilang Kejadian itu dari mulanya kosong dan tidak berbentuk. Itu memang secara sains pun membuktikan memang awalnya itu kosong. Gitu. Kosong dan memang kalaupun ada memang tidak berbentuk. Nah, salah satu yang teori yang dia pakai itu adalah Big Bang. Dan Big Bang itu kan pencetusnya tuh si ini kan, yang mempopulerkan Big Bang itu adalah siapa yang udah meninggal? Siapa? Kayak gini. Ini Stephen Hawking. Nah, jadi tuh si Stephen Hawking dia meneliti itu bahwa dia menemukan bahwa nih alam semesta sebenarnya kayak balon udara. Balon udara
dimana setiap balon itu kan nggak tiba-tiba jadi balon, ya. Tapi balon udara itu kalau dikempesin, dia lama-lama akan menciut. Iya. Nah, alam semesta pun juga begitu, dia bilang. Jadi alam semesta ini nggak tiba-tiba langsung jadi, tapi dari hal yang kecil dulu sampai akhirnya berkembang. Nah, jadi sampai sekarang pun alam semesta kita ini nggak berhenti berkembang. Nah, itulah yang dia bilang Big Bang. Big Bang itu dari ketiadaan tiba-tiba meledak, terus berkembang jadilah kita. Nah, itu kan sama kayak di Alkitab. Istilahnya kayak gitu loh. Dari kosong, gak berbentuk. Tiba-tiba jadi kita sekarang. Iya. Gitu, bosku. Nah, itu bisa masuk nyambung ke sebuah pertanyaan yang dasar ya. Misalnya yang paling frontal adalah perdebatan antara sains sama agama adalah tentang umur bumi kan. Umur penciptaan. Sedang kalau saintis miliaran tahun ya kan. Iya. Sedangkan kalau di teologi agama ya paling 4.000, 5.000, 6.000 tahun ya kan kayak gitu. Jadi akhirnya teori Big Bang pun bisa menjawab gitu kan. Kalau kita lihat di pasal ayat 1 tuh pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ayat kedua itu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra. Nah kalau kita lihat tuh pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu belum ada waktu. Banyak banget yang ahli-ahli teologi ya, kayak Archer, terus Charles Ryrie gitu. Dia bilangnya itu ayat 1 itu adalah sebuah teori celah namanya, teori celah kayak gitu. Celahnya apa? Ternyata tuh ayat 1 itu sama ayat 2 itu ada gap ribuan bahkan sampai miliaran tahun. Jadi memungkinkan mengiyakan kalau emang saintis miliaran tahun bisa jadi iya. Benar, gue setuju. Jadi nggak harus 6.000 tahun karena kalau kita mau carinya itu di ayat 1-nya sama ayat 2 tuh ada celah gap jauh banget. Pada mulanya itu tapi kan nggak dibilang hari pertama, hari kedua. Itu. Karena begini belum itu ada satuan waktu. Pada mulanya. Bukan satuan waktu. Gitu. Lagi tuh Beresit bara Elohim Beresit itu bilang itu ya the beginning. In the beginning. Gitu. Yang dimulai dengan Allah gitu. Kapan? Nggak tahu. Nah, kalau saintis sudah lebih jauh meneliti, ternyata dia menemukan bahwa ternyata Allah sudah menciptakan mungkin miliaran tahun yang lalu. Baru terbentuknya atau susunan orderannya itu di ayat 2 dan berikutnya. Dan itu pun yang soal hari pertama hari kedua jangan dipikir satu harinya kita. Makanya gitu. Itu bukan hari tapi periode. Jadi bacanya itu periode 1, periode 2. Nah, kita nggak tahu tuh antara periode 1 ke periode 2 itu berapa lama. Itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tradisi Yahudi pun juga mengiyakan hal ini. Antara ayat 1 sampai ayat 2 itu lebih menekankan namanya teori celah. Celahnya jauh banget. Nah, itu akhirnya kita tidak bisa lagi berseberangan sama saintis. Akhirnya kita bisa ngerangkul deh. Iya, betul. Kayak gitu. Dan terus ngomong penciptaan apa lagi yang ini ya, yang manusia manusia pertama. Lebih ini loh kalau kita lihat kan bahwa ini Musa ini mengutip dari tradisi Mesopotamia nih. Mesopotamia. Itu berarti panjang besar gak tuh? Ya, itu panjang Pak. Kayaknya harus dibahas. Singkat aja. Ya, kalau nanti dibilang sah harus ada penjelasannya lagi. Gak sah. Ini mending dibikin konten baru. Enumaeli. Itu panjang itu. Mending bikin konten lagi ya. Tahan dulu. Masukin G-Drive. Berarti teman-teman yang mau tahu tentang sahnya nih kitab ini gitu. Iya, karena itu harus panjang. Setuju. Berarti next kita bisa bahas tentang Pentateuch. Kita ngebahas tentang apakah Musa mengutip. Itu nanti soalnya sama-sama valid nih, ya kan? Ditemukannya. Takutnya kalau jawabnya kependekan salah paham. Berarti kita akan selesai. Episode berikutnya ya. Nah, berarti kita masuk nih ke manusia. Terakhir manusia nih. Karena dari debu, kenapa nggak dari pasir laut ya kan? Dari debu. Yang jadi permasalahan nih, Adam dan Hawa manusia pertama nggak nih? Nah, itu paling penting tuh. Kenapa bilang bisa dibilang masih manusia pertama? Soalnya ada pertanyaan, siapa ininya istri-istrinya Kain dan Abel? Iya. Kok bisa ada orang Cina, ada orang negro, ada orang bule? Karena pas penciptaan itu ada juga yang bilang bahwa ternyata selain Hawa juga ada nih manusia perempuan lain. Gitu, namanya siapa gitu tuh, populer tuh digituin. Nah, apakah benar Adam dan Hawa ini manusia pertama? Gimana? Nah, ini harus jawab pakai teori dulu nih. Bapak-bapak yang ada tempat ini. Mau siapa lu aja? Aku. Jadi memang ini gue ambil dari bukunya seorang profesor arkeologi. Ya, dia orang Kristen juga.
Nah dia mengungkapkan di penciptaan itu emang ada 3 pandangan terkenal. Pertama itu evolusionis. Evolusionis itu yang percaya bahwa manusia itu bukan dari ciptaan Allah, tapi lebih kepada berevolusi dari binatang. Oh iya. Ya, mungkin dari sel, satu sel berkembang jadi amfibi, akhirnya jadi monyet, jadilah kita. Ya, jadi kita ini adalah evolusi paling tinggi lah. Paling sempurnanya. Iya. Nah, tapi lanjut ini. Tapi Darwin, kita nggak paham itu ya. Tahan dulu bosku. Panando tahan dulu. Emang ini TikTok paling bahaya nih, konten paling bahaya nih. Nah terus ada pandangan kedua itu pandangan Kristen, disebutnya kreasionis. Ya kita percaya pandangan ini percaya bahwa kita ini memang ciptaan Tuhan. Ya manusia pertama itu Adam dan Hawa memang, kayak gitu ya. Nah kalau yang kedua ini campuran. Yang ketiga ini campuran. Campurannya tuh momen tengah doi. Iya momen tengah. Jadi percaya evolusionis juga, tapi percaya juga bahwa ada Adam dan Hawa unsur Tuhan. Gitu. Tapi kan cari aman ya orang. Ya kalau kita kan yang kreasionis dong. Kreasionis. Kenapa kita nggak mengambil evolusi? Yang ke teori evolusi gitu. Iya. Nanya ke gue. Iya lah. Gue pikir lu mau jawab sendiri. Kagak, kalau menurut gue karena emang nggak ada datanya di Alkitab. Benar. Iya. Nggak ada ini. Nggak ada. Kita kan semua. Karena kita harus back to Bible kan. Back to Bible. Kan Kejadian 1 jelas Tuhan yang ciptain dari debu dan tanah. Bukan hasil evolusi gitu bosku. Dan juga kalau ngomongin evolusi ya, kan dibilang begini, kita dari kera atau monyet ya kan, berevolusi jadi manusia. Oke, tapi pertanyaannya, kenapa kera masih jadi kera? Itu bosku. Sampai sekarang belum ada lagi nih kera yang jadi manusia. Belum ada, sampai tunggu-tungguin juga nggak ada. Evolusi kok berhenti di manusia doang? Nah, itu. Namanya evolusi kan pasti berterus dong. Jadi Evo doang ininya. Euforia. Bahaya yang euforia itu ya. Gitu. Euforia. Jadi nggak bisa. Emang kita dari awal manusia, bukan kera. Bukan kera. Gitu. Terus emang ada pernah gue baca bukunya juga. Udah berapa kali tuh dicoba penggabungan penggabungan sel untuk penciptaan evolusi baru. Nggak bisa. Ya contoh yang paling sering diuji coba tuh lalat buah. Yang suka, lu tau nggak yang suka nempel-nempel di buah tuh? Nah itu dicoba untuk gimana caranya biar dia berevolusi, dipaksa berevolusi. Tapi nggak pernah bisa. Nah gitu. Jadi istilahnya nih, lu kalau ngawinin anjing sama anjing pasti bisa jadi campuran ras. Tapi lu nggak bisa ngawinin anjing sama kuda. Sampai kapanpun lu gak akan pernah bisa kawinin anjing sama kuda. Karena emang ngakhirin itu baru dong kalau bisa berhasil ya. Iya, karena di situ emang dibilang di dalam biologi itu setahu gue ada batasan DNA yang gak akan pernah bisa ditembus. Gitu. Jadi emang udah ada, kita udah kayak seakan-akan tuh dari sananya udah diplot-plotin. Manusia-manusia, binatang-binatang. Makanya gak bisa binatang sama manusia kawin jadi manusia setengah binatang. Gak bisa. Ya, kalau manusia setengah dewa mungkin ada ya. Iya benar. Manusia setengah binatang nggak setengah dewa. Lagi pula kalau nggak salah. Manusia setengah dewa. Hercules. Mikir Bercanda guys. Lola kereta saja. Hercules gitu ya. Gitu bosku. Jadi bukannya kita mau diskreditkan ya. Lagi pula juga teori evolusi pun namanya evolusi ya. Sampai sekarang terus juga berevolusi kan. Jadi banyak teori yang sudah nggak dipakai. Banyak teori mereka yang sudah kadaluarsa ibaratnya kayak gitu. Yang akhirnya nggak dipakai lagi. Sekarang kan namanya Darwinis tuh. Darwinis tuh. Iya kan? Karena dan banyak hal yang harus direvisi. Dan gue denger, gue pernah coba mungkin cari di Google, itu memang ada pernyataannya. Tapi nggak tahu itu masih perdebatan sih. Ada pernyataannya si Darwin, dia kayak mengakui kesalahan teorinya dia. Sebelum dia ini ya. Sebelum meninggal itu dia bikin satu surat. Ada satu orang filsuf ini filsuf dan dia astronomi dan filsuf pertama cewek di Indonesia. Namanya Profesor Dr. Karuna Supeli. Dia pinter banget deh. Di YouTube banyak banget dia ngomong. Dia ngomong begini nih. Ternyata tuh dia bilang banyak banget kuburan-kuburan pengetahuan saintis yang indah-indah. Kuburan-kuburan disebutnya. Jadi begini, ternyata tuh seperkembangan waktu, penemuan yang mungkin sekarang baru, berapa tahun kemudian ada yang baru lagi, yang ini udah mati.
Itu saintis dan penemuan. Dia bilang ada banyak banget kuburan-kuburan penemuan saintis yang baru-baru. Ya handphone aja udah berapa kali kan penemuan terbarunya kan. Yang itu udah gagal. Itu dia berangkatnya dari Galileo Galileo. Waktu itu kan awalnya dia bilang bulan itu tuh polos, licin dan bagus. Ketika Galileo Galileo membuktikan bahwa bulan itu geradakan, bopak-bopak dan mereka nggak percaya kan, dikasih teleskopnya juga akhirnya wah tapi bener, nggak taunya dari pihak itu juga nggak terima, akhirnya dibunuh kan gitu. Nah jadi ternyata banyak gue rasa salah satu pun juga teori evolusi juga mengalami kuburan-kuburan teori. Pasti, ya kan kayak gitu. Tapi sedangkan kalau gugur dengan teori yang baru berarti ya kayak gitu. Kenapa gugur dengan teori yang baru? Iya ya sama lah kayak teologi aja juga berevolusi terus. Caranya benar gitu. Jadi jangan terus mesra di zamanin dulu mulu gitu. Terus berkembang. Berarti yang terakhir nih, kan kalau kita lihat nih, ini banyak orang yang bener gue skip sih. Bener kalau kita teliti Alkitab dengan benar, kita akan ngerti ternyata kan ketika Abel dan Hawa itu Abel dibunuh sama Kain. Ya pada akhirnya ada muncul tuh anak lagi yang baru tuh si Adam. Siapa? Ini. Itulah. Anaknya Adam anaknya Adam. Nah, tapi banyak yang berpikir Dr. Adam. Nah, itu gimana kok kan padahal enggak ada perempuan, gimana berkembang biaknya gitu loh. Nah, lu nanya berarti apakah ada manusia selain Habel? Nah, inget gak lu? Waktu ingat sih gua, tapi banyak yang pertanyaan aja nih. Waktu Kain bunuh Habel, ya kan Tuhan hukum dia kan. Kamu akan pergi pokoknya kamu akan. Tapi tangan Tuhan nggak kepleset kan? Itu Adam kan. Nah, Tuhan hukum dia. Terus yang ditakutkan sama Kain apa? Takut dibunuh. Ada orang lain. Kok dibilang takut dibunuh ada orang lain? Nah, padahal di dunia itu baru Kain sama Habel. Baru berempat lah ya. Iya. Ya kan? Baru takut dibunuh berarti ada orang lain sebelumnya. Iya. Siapa itu? Nah, itu kan kita bertanya siapakah dia? Yang pasti orang lain itu adalah orang yang kena sama Kain Habel. Karena tahu, wah lu yang bunuh adik gua, lu yang bunuh saudara gua. Kalau orang lain mah bodo amat nggak kenal kok. Bodo amat gitu. Nah ini orang lain, tapi yang dia takut. Kenapa dia tahu? Karena pasti dikenal si Kain Habel dan dia tahu abis kebunuh si Habel. Berarti kok bisa kita nggak main logika ya, cuma kita ngomong fakta Alkitab. Ternyata ketika Kain ngomong gitu, ada orang sebelumnya, ya kan? Ada orang bukan bayi ini ngomongnya, atau ada orang lain. Atau sebenarnya gini ya, gue nggak mencoba keluar dari Alkitab. Apakah sebenarnya anak Adam dan Hawa itu bukan Kain dan Habel doang? Apakah mungkin itu? Nah itu salah satu pembuktiannya. Tapi karena Tuhan ingin melihatkan sebuah dosa yang berkembang. Makanya di frame-nya ada Kain dan Habel doang nih. Itu mungkin apakah mungkin gitu? Kita nggak tahu ya. Tapi itu salah satunya. Tapi yang jadi pertanyaan yang harus kita pikirin kalau kita menanya apakah ada orang lain, gue secara bukan secara keras ya, secara yakin gue bilang ada. Karena Kain bilang ya nanti kalau ada orang lain bunuh gue, nah itu kan at the time tuh no. Atau gini. Bukan bilang nanti kalau ada berpuluh tahun lagi ada orang siapa? Atau mungkin gini. Gitu. Ini ketika ada namanya disebut anak-anak Allah yang nikahi anak-anak perempuan. Itu jauh sebelumnya. Setelahnya. Itu kan zaman Nuh. Apakah itu kaum malaikat yang jatuh? Enggak, itu orang lain. Oke. Itu di pasal 3-4 itu ya. Yes. Nah, kata aslinya orang. Orang dia bilang nanti gue takut ada orang terus bilang apa, tenang gue akan kasih tanda gitu. Berarti kan ada orang dewasa, orang yang benar-benar sadar bukan bayi yang punya potensi buat bunuh dia. Iya. Nah makanya balik lagi ke teori lama bahwa Alkitab itu bukan sejarah biografi kan, bukan sejarah perorangan, sejarah keselamatan. Mungkin ada orang lain cuman Tuhan hanya spotlight kisahnya Kain Habel gitu. Spotlight kisahnya Nuh. Karena punya tujuan. Tujuannya untuk ngarahnya ke keselamatan Yesus kayak gitu. Jadi jangan kekeh dengan melihat hanya teks per teks doang gitu. Kayak gitu. Harus komprehensif. Bener. Jadi kalau bilang ada orang lain selain Kain Habel, ada orang dibilang ada orang lain kok. Gitu kan. Gimana? Iya bagus benar. berarti emang kita tuh kalau mau belajar teologi tuh jangan setengah-setengah gitu loh. Makanya nonton Teotalk. Nonton Teotalk dengan benar. Nah mungkin terakhir nih, kok manusia diciptakan 2 kali sih?
Di kejadian terakhir 1 dan mulu kejadian tadi. 2. Ini habis. Oke. Belum setengah jam nih. Apa? Belum setengah Manusia jam. kok diciptakan 2 kali, kayak di kejadian 1 diciptakan, kejadian 2 diciptakan. Oh, seakan-akan gitu ya. Seakan-akan cerita 2 kali. Bapak Bill tutup Pak Billy ya. Dari apa yang saya tahu, saya pelajari keterbatasan ilmu saya, itu sebenarnya bukan 2 kali diciptain, tapi memang kebudayaan menulisnya. Orang Yahudi itu suka kayak menceritakan ulang di pasal berikutnya. Gitu. Jadi gitu. Jangan buru-buru bilang, loh kok ada 2 kali penciptaan nih bosku. Begitu. Banyak yang bilang kejadian 1 intronya lah, intronya itu detailnya gitu. Lah begitu loh. Gitu lah. Kalau saya itu mungkin Pak Nandu bisa menutup itu dengan manis. Iya. Oke, udah benar berarti udah. Nah, jadi teman-teman yang diberkati boleh nonton Tel Talk berikutnya juga, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang ada. Tetap di Millennial Baper.